Ini adalah Bali, sebuah pulau yang berpegang pada Trihita Karana, yang artinya prinsip keharmonisan antara Tuhan, sesama, dan alam. Filosofi ini adalah fondasi pendidikan kami yang mengarahkan pembelajaran harus berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Saya menghadapi tantangan di kelas seperti siswa seringkali pasif, kurang kolaboratif, dan hanya berorientasi pada nilai, yang berujung pada hasil belajar yang kurang optimal. Mereka gagal menghubungkan teori dengan masalah nyata, sehingga pembelajaran mendalam harus diterapkan untuk membangkitkan semangat belajar dan menumbuhkan karakter kreatif serta kolaboratif. Tantangan ini semakin nyata ketika kita melihat lingkungan sekitar. Limbah rumah tangga seperti minyak jelantah merusak ekosistem air dan tanah. Ini mengancam prinsip keharmonisan dengan alam dan menuntut aksi nyata dari generasi muda. Perkenalkan, saya Nikomang Sopis Yustiti, guru IPA di SMP Negeri 4 Sukawati. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami hadirkan proyek Jelita, Jelantah Jadi Lilin, solusi tepat bagi alam. Inilah aksi nyata pembelajaran mendalam. Sebelum memulai pembelajaran di kelas, saya mulai dengan berkolaborasi bersama siswa, mengidentifikasi tantangan di kelas, lalu mewawancarai masyarakat sekitar untuk memverifikasi isu nyata limbah jelantah. Data ini menjadi kunci. Saya berkolaborasi dengan rekan sejawat, merancang strategi pembelajaran mendalam menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. Tujuannya adalah mewujudkan dimensi kreativitas dan kolaborasi. Proyek ini memberikan siswa pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Sekarang, mari kita saksikan implementasi proyek Jelita di kelas 7. Anak-anak, di rumah kalian ada nggak sih minyak jelantah? Kalau itu biasanya minyak jelantah di rumah itu dibawa kemana? Dibuang kemana? Wastafel. Terus gimana? Selokan. Minyak jelantah di rumah kalian itu bisa loh kita olah menjadi apa? Dia tahu nggak? Ya, Adia silakan. Minyak jelantah bisa kita olah menjadi sabun dan lilin, Bu. Ya, benar sekali teman-teman. Melalui pembelajaran berbasis proyek Jelita atau Jelantah Jadi Lilin, solusi tepat bagi alam, siswa mampu menganalisis klasifikasi sifat dan perubahan materi atau zat dalam kehidupan sehari-hari. Langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah merumuskan pertanyaan mendasar. Sekarang anak-anak silakan buka Google Site Jelita ya. Jadi itu sudah sediakan materi atau bahan ajar di sana. Anak bisa baca di Google Site Jelita. Setelah menguatkan konsep, siswa memasuki tahap memahami. Anak-anak, tadi kan kalian sudah melakukan wawancara nih sama masyarakat di sekitar kita. Sekarang anak-anak bisa nggak menyimpulkan mengapa minyak jelantah itu bisa menjadi masalah nyata untuk kita? Ada yang tahu alasannya? Ya, silakan Iha. Menurut saudara wawancara, karena merusak air dan tanah, pembuangannya tidak tepat. Oke, ternyata pembuangannya tidak diurus ya. Oke, silakan Nana, sampaikan nih apa pertanyaan mendasar proyek Jelita. Bagaimana cara memanfaatkan minyak jelantah menjadi lilin ramah lingkungan berdasarkan konsep dan perubahannya? Nah, Nana, pertanyaan mendasar inilah yang menjadi dasar kita menuju ke tahap selanjutnya, yaitu tahap mengaplikasikan.
kan kalian udah buat langkah kerja nih. Coba sampaikan langkah kerja yang mana ada perubahan fisika. Sepertinya saat mencetak lilin Bu, karena terjadi perubahan dari cair kepada yaitu membentuk. Oke, bagus sekali Sri. Nanti kita buktikan ya di percobaan saat membuat lilin. Anak-anak, Ibu mau memastikan nih, apakah minyak jelantah yang kalian dapatkan itu langsung kalian olah menjadi lilin? Oke, jadi minyak jelantah tidak langsung diolah menjadi lilin karena minyak jelantah yang merupakan campuran zat yang perlu diisi dulu dengan arang aktif sehingga bisa menyerap sisa kotoran, sisa gorengan dan bau. Oke, tepuk tangan dong untuk Sri. Menurut kalian, kenapa sih lilin yang cair itu kalian tuangkan ke air tapi tidak bercampur sama air, malah terapung di atas air? Ada yang tahu alasannya? Karena ada perbedaan kerapatan jenis zatnya, Bu. Oke, benar sekali Justin. Tepuk tangan dong untuk Justin. Jadi, lilin yang kami buat berhasil menyala dan layak untuk diperjualkan. Kami tidak hanya bisa menghafalkan teori, tapi bisa mengaplikasikan untuk menyelamatkan lingkungan. Jadi kesimpulannya adalah perubahan fisika terjadi saat mencetak lilin dan lilin meleleh saat dihidupkan. Lalu perubahan kimianya saat sumbu lilin terbakar. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan. Oke, benar. Tepuk tangan. Siapa mau bercerita secara langsung apa sih pengalaman yang kalian dapatkan selama mengerjakan proyek Jelita? Baik, setelah saya praktek di sekolah, saya juga membuatnya di rumah. Dan berhasil, orang tua saya juga sangat senang karena saya dapat memanfaatkan minyak jelantah menjadi barang yang berguna. Oke, tepuk tangan dong. Inilah hasil dari pembelajaran mendalam melalui proyek Jelita. Kami berhasil membuktikan bahwa ilmu klasifikasi, sifat, dan perubahan materi atau zat dapat menjadi solusi nyata. Kami juga berhasil meningkatkan hasil belajar siswa dan mewujudkan Trihita Karana. Proyek Jelita ini sangat menginspirasi siswa jadi lebih kolaboratif dan kreatif. Kalau bisa, metode ini diterapkan di semua mata pelajaran lainnya. Di saat ini anak saya sangat peduli dengan lingkungan di mana di rumah dia selalu mengumpulkan minyak jelantah atau sisa gorengan yang digunakan sebagai produk yang salah satunya berupa lilin, di mana ini merupakan satu produk yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan juga menambah ilmu bagi siswa semuanya. Terima kasih. Kini saatnya mencetak generasi yang kreatif, kolaboratif, dan siap beraksi demi kemajuan bangsa. Ingatlah selalu, ilmu